Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dalam Sirah Nabawi ini kita ke penjelasan garis keturunan Rasulullah SAW. Terbagi tiga. Bagian pertama yaitu silsilah yang disepakati oleh seluruh ahli biografi dan ahli keturunan, yakni mulai dari Rasulullah SAW dan berakhir sampai Adnan. Bagian kedua yang kepastiannya ini diperselisihkan, yaitu bagian silsilah yang dimulai dari Adnan dan berakhir sampai Ibrahim alaihissalam. Sebagian orang berhenti sampai Ibrahim dengan mengatakan tidak boleh meneruskannya, tetapi ada yang membolehkan melanjutkan silsilah seterusnya. Mereka berbeda pendapat dalam jumlah dan nama-namanya, sehingga melahirkan hampir melebihi 30 pendapat. Meskipun demikian, seluruhnya sepakat bahwa Adnan adalah benar keturunan dari Ismail alaihissalam. Yang bagian ketiga ini dimulai dari Ibrahim alaihissalam sampai kepada Adam alaihissalam. Bagian ini merupakan bagian yang disandarkan kepada apa yang dinukil dari ahli kitab. Sebagiannya bisa mengandung unsur ketidakbenaran. Nah, untuk bagian pertama yang seperti tadi dijabarkan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang kedua, bagian kedua yang kepastiannya masih diperselisihkan itu, yaitu dari Adnan ke atas, Adnan bin Uz bin Hamaisa bin Salman bin Aus bin Bauz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Naza bin Baldas bin Yaldaf bin Tabing bin Tabik bin Jam bin Nakis bin Maki bin Aid bin Abkar bin Ubaid bin Ada bin Hamdan bin Sinbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yahlan bin Arawi bin Aid bin Daishan bin Ayashar bin Afnad bin Ayham bin Muqasir bin Nahis bin Zarih bin Sumai bin Muzai bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang bagian ketiga, ini dari Ibrahim alaihissalam ke atas, yaitu Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falak bin Aibar bin Salah bin Arfakshad bin Syam bin Nuh bin Lam bin Matawishalak bin Akhun atau bin Idris bin Yad bin Mahlail bin Qainan bin Yanisa bin Syid bin Adam alaihissalam. Keluarga Nabi besar Muhammad SAW dikenal dengan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Nah, oleh karena itu kita akan jelaskan mengenai keluarga Hashim serta keturunan sesudahnya. Kita sekarang menjelaskan Hashim. Siapa Hashim? Beliau adalah orang yang menangani rifbah dan sikoyah atau penjamuan tamu haji dengan penyediaan air minum dan makanan. Tepatnya ketika terjadi perdamaian dan perjanjian antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar dalam pembagian wewenang hak dan pengurusan di antara kedua itu. Hashim merupakan orang yang kaya, sangat dihormati. Beliau adalah orang pertama yang memberikan makanan berupa roti bercampur kuah kepada para haji yang berziarah. Namanya adalah Amru. Disebut Hashim karena beliau selalu yang membuat adonan roti. Beliau juga menjadi perintis dua jalur perdagangan bagi suku Quraisy, yaitu pada musim dingin dan pada musim panas.
Dalam perjalanan tersebut beliau atau Hashim pergi ke kota Syam untuk berdagang. Pas tiba di Madinah, beliau menikahi Salma bin Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya ketika sedang mengandung anaknya yaitu Abdul Muthalib. Hashim meninggal dunia ketika berada di Palestina. Istrinya melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah. Karena ketika lahir terdapat rambut putih atau uban di rambutnya. Kemudian Abdul Muthalib dipelihara di rumah ayahnya di Yasrib. Sementara keluarganya di Mekah tidak ada seorang pun yang merasa bahwa mereka memiliki saudara di Madinah yaitu Abdul Muthalib. Hashim memiliki 4 putra yaitu Asad, Abu Syaifi, Abu Abdul Muthalib serta 5 putri, diantaranya Asy-Syifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah dan Jannah. Nah, sekarang kita menceritakan Abdul Muthalib. Setelah Hashim yang memegang wewenang Rifdah dan Siqayyah, selanjutnya dilanjutkan oleh saudaranya yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Atau Abdul Manaf adalah orang yang dihormati, terpandang di tengah kaumnya. Quraisy memberinya gelar Al-Fayyad, artinya sang dermawan. Nah, ketika Muthalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib telah tumbuh sekitar 7 atau 8 tahun, nah, dia pergi untuk mencari Abdul Muthalib tersebut. Ketika beliau menemukannya, tidak kuasa menahan lelahan, air mengalir dari air matanya. Dia pun merangkulnya dengan penuh keharuan. Dia bermaksud untuk membawanya, namun Abdul Muthalib tidak langsung ikut. Dia mau ikut jika ibunya memberi izin. Kemudian Muthalib meminta izin kepada ibundanya, tetapi ibunya melarang. Ada Al-Muthalib, ada Abdul Muthalib ya. Di sini jangan sampai tertukar gitu. Al-Muthalib memohon dengan berkata, sesungguhnya dia akan aku ajak untuk mendatangi kampung halaman ayahnya di tanah suci milik Allah. Setelah itu barulah ibu Abdul Muthalib memberi izin. Sesampainya di Mekah, orang-orang berkata, inilah Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata kepada mereka, celakalah kalian semua, dia adalah putra saudaraku Hashim, kata Al-Muthalib. Maka Abdul Muthalib tunggal dan tumbuh berkembang di sana. Nah, ketika Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, Abdul Muthalib menggantikannya, ya, menjaga rifdah itu. Dia memimpin kaumnya sebagaimana leluhurnya dahulu memimpin mereka, sampai Abdul Muthalib mendapat kedudukan yang mulia di mata kaumnya, melebihi ayah-ayahnya terdahulu. Abdul Muthalib sangat dicintai dan diagungkan oleh kaumnya ketika itu. Saat Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal yang menjadi adik bapaknya Abdul Muthalib atau pamannya sendiri merebut sebagian kekuasaan Abdul Muthalib sehingga marah. Lalu Abdul Muthalib mencari dukungan dari beberapa pemuka Quraisy untuk menghadapi pamannya tersebut. Namun orang-orang Quraisy berkata, kami tidak ingin mencampuri urusanmu dengan pamanmu, katanya gitu. Kemudian Abdul Muthalib mengirim beberapa bait syair yang isinya meminta pertolongan kepada paman-paman dari pihak ibunya. Nah, salah seorang dari pamannya yang bernama Abu Sa'ad datang dengan membawa 80 pasukan berkuda. Sesampainya di pinggiran kota Mekah, dia disambut oleh Abdul Muthalib sambil berkata, marilah kita singgah dahulu ke rumahku, kata Abdul Muthalib. Pamannya menjawab, demi Allah, aku tidak akan ke rumahmu sebelum aku bertemu dengan Naufal. Lalu pamannya itu mencari Naufal. Setelah ketemu, Naufal sedang duduk di Hijir bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang sambil berkata kepada Naufal, demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan saudariku, maka akan aku tebas lehermu dengan pedang ini. Naufal menjawab, aku telah mengembalikannya.
Para pemuka Quraisy yang ada di situ menjadi saksi atas pengembalian kekuasaan tersebut. Nah, setelah itu barulah Sa'ad ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Lalu Sa'ad ini melaksanakan umrah dan kembali ke Madinah. Ketika hal itu berlalu, Naufal mengikat perjanjian dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Ketika Bani Khuza'ah melihat bantuan yang diberikan oleh Bani Najjar kepada Abdul Muthalib, mereka pun ikut untuk gigi seraya berkata mereka ikut unjuk gigi sambil berkata, kami telah melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya, maka kami lebih berhak untuk menolongnya. Hal ini dapat dimaklumi karena ibu dari Abdul Manaf ini adalah dari kelompok mereka. Kemudian mereka semua memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdi Syam yang telah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian inilah yang menjadi penyebab terjadinya penaklukan kota Mekah sebagaimana yang nanti akan kita paparkan. Ada beberapa peristiwa penting yang menimpa Baitul Haram terjadi pada saat Abdul Muthalib, yaitu penggalian sumur Zamzam dan peristiwa penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah.